Keluarga elit Beijing. Keluarga Zhang memiliki 2 mangkuk nasi lembut. 1 mangkuk dimakan oleh sahabat baik. Mangkuk lainnya, sahabat baik membiarkan saya makan. Dia mendekati CEO dingin Zhang Ruoxi. Saya mendekati adik perempuan yang bodoh dan polos, Zhang Ruonan. Setelah menikah, Zhang Ruoxi bekerja sendirian untuk menghidupi seluruh keluarga. Kami bertiga setiap bulan menerima uang saku 300. Hanya beli-beli, makan, sampai White Moonlight-nya akan kembali ke negara. Saudara saya dengan tergesa-gesa menanyakan padaku, Sang Yan, saya bersiap untuk bercerai. Kamu tidak mau? Saya langsung mengangguk dengan semangat. Saudara baik menikah bersama, bercerai bersama. Jadi ketika Zhang Ruoxi pergi menjemput White Moonlight, kami berdua pergi bersama. Tapi tidak menyangka Zhang Ruonan tiba-tiba muncul. Dia menangis dan mengejar kami 2 kilometer. Saya tidak tega berbicara dengan Lin Zheng, atau membawanya bersama juga tidak masalah. Akhirnya kami membawanya dan memindahkan 3 truk besar barang bagus. Beberapa hari kemudian Zhang Ruoxi kembali. Tapi di dalam villa yang sangat besar. Selain perjanjian perceraian, tidak ada apa-apa lagi. Dia benar-benar kebingungan. Saudara baik Lin Zheng dan Zhang Ruoxi menikah. Saya setiap hari berlari ke rumah mereka. Berulang-ulang. Saya mulai lelah berlari. Untuk memudahkan, saya berencana menikahi adik perempuan Zhang Ruoxi, Zhang Ruonan. Dengar-dengar Zhang Ruonan pernah terjatuh saat kecil. Otaknya agak tidak berfungsi dengan baik. Tapi saya sudah melihatnya beberapa kali. Dia hanya sedikit lambat bereaksi. Biasanya dia menghabiskan waktu di dunianya sendiri. Dia hanya tidak suka berurusan dengan orang lain. Ini tepat sesuai keinginanku. Dan mundur satu. Semua bisa menikah bersama saudara. Menanggung sedikit pahitnya pernikahan tidak masalah. Tapi yang tak terduga adalah hari-hari setelah menikah sangat menyenangkan. Zhang Ruoxi memang layak menjadi bos besar. Dia bekerja sendirian menghidupi seluruh keluarga kami. Setiap bulan memberi kami bertiga biaya hidup 100 per orang tidak cukup. Masih bisa menambah bagian Zhang Ruonan yang secara alami saya urus. Jadi aku dan Lin Zheng memegang uang besar 300 per bulan. Setiap hari beli-beli. Makan. Tidak habis dibelanjakan. Benar-benar tidak habis dibelanjakan. Ya, akhir-akhir ini hujan deras terus-menerus. Aku dan Lin Zheng hanya bisa bersembunyi di rumah, sambil menonton grup wanita menari, sambil mengeluh tentang orang lain. Dengar-dengar bintang wanita terkenal Liu Ruyan menemukan suaminya memelihara selingkuhan di luar. Karena itu Liu Ruyan ribut ingin bercerai. Tapi suaminya keras kepala tidak mau setuju. Jadi Liu Ruyan juga membawa pulang 1 orang. Sekarang keempat orang itu menjalani hidup dengan baik. Lebih baik daripada apapun. Selain itu, dengar kata kakakku, saudara ipar senior temannya sedang dinas. Saluran pembuangannya tersumbat. Kami berdua berkumpul dan ngobrol terus tanpa henti. Bicara sampai mulut kering dan lidah terasa kering. Aku menoleh dan memanggil Zhang Ruonan. Zhang Ruonan yang duduk di sudut terkejut sejenak. Baru perlahan menoleh dan menatapku. Pastikan dia mendengar. Aku melanjutkan berkata, sayang, bisakah kamu membantu saya ambil botol air dari kulkas? Dia mengedipkan mata dengan ujung telinga yang sedikit memerah. Lalu dengan agak canggung masuk ke dapur. Tidak lama kemudian dia membawa teh melati favoritku. Dingin atau hangat? Maksudnya hari ini cuacanya dingin. Minum ini akan menghangatkan. Melihat aku mengambil 1 teguk, dia mengerutkan bibir. Dengan puas ia pergi. Lalu kembali menyusut ke sudut. Menyandarkan kepala terus melamun. Lin Zheng menggerutu sambil menggelengkan kepala. Kalau Zhang Ruoxi tahu kamu di rumah setiap hari memerintah adik perempuan kesayangannya, dia pasti marah dan melompat-lompat. Tidak, aku ingin menariknya keluar dari dunianya. Sebelumnya Zhang Ruonan selalu berada di kamar sepanjang hari, tidak melihat orang maupun matahari. Setelah menikah denganku, karena aku selalu suka memerintahnya, dia jadi hanya duduk di sekitar kami sambil melamun. Bodoh tapi sangat patuh. Baru saja dalam waktu singkat grup gosip menambahkan berita tentang, jelas itu skandal besar. Aku buru-buru dengan semangat pergi naik gedung untuk melihat komentar. Setelah selesai melihat, hatiku terasa dingin setengahnya. Akhirnya aku makan gosip sampai orang dalam lingkaranku terlibat. Cahaya putih Zhang Ruoxi akan segera selesai belajar dan kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Keduanya bisa dibilang pasangan kuat wanita dan pria terbaik. Para penggemar berbondong-bondong mengeluarkan kisah cinta lama mereka. Mereka berduet dengan semangat yang membara. Tidak sama sekali menganggap serius sahabat baikku, Lin Zheng. Bikin saya marah banget. Aku melipat lengan bajuku, siap-siap untuk bertarung melawan mereka. Tapi Lin Zheng langsung merebut ponselku dan melemparkannya ke samping. Kenapa harus peduli hal ini? Dia tanpa acuh tak acuh. Wanita? Ya, kalau tidak ada, ganti saja. Tidak masalah sama sekali. Hatiku sangat tidak nyaman. Andai saja dia benar-benar tidak peduli seperti yang terlihat. Sebenarnya dia sudah lama tertarik pada Zhang Ruoxi. Tapi saat itu Zhang Ruoxi sudah punya pacar. Itu adalah cahaya putih masa kecil yang mereka sebut. Mereka dulu memiliki hubungan yang sangat baik. Kemudian cahaya putih itu pergi ke luar negeri untuk belajar. Mereka pun berselisih. Sejak saat itu, Zhang Ruoxi tidak pernah lagi berpacaran. Sampai keluarga Lin Zheng membutuhkan pernikahan aliansi dengan keluarga Zhang. Lin Zheng memanfaatkan kesempatan itu. Namun selama 2 tahun setelah menikah, dia tidak pernah menghangatkan hatinya. Selain memberi uang dengan antusias, dia selalu bersikap dingin terhadap Lin Zheng. Sebagian besar waktunya sibuk di kantor. Saat baru menikah, mata Lin Zheng tampak suram. Aku tidak tahan dan berkata, saran aku,
Lebih baik dia cerai saja. Tapi dia keras kepala sampai mati. Aku jadi sangat suka. Dia menatapku dengan sikap mengabaikan yang mematikan. Kalau dia benar-benar jatuh cinta padaku, mungkin aku malah cepat bosan. Tidak ada pilihan. Jadi aku terpaksa masuk sebagai menantu. Setiap hari menghabiskan setengah tenaga dia. Barulah dia perlahan-lahan bahagia. Tapi dalam situasi seperti ini sekarang, aku takut tidak berdaya. Daripada menunggu ditolak, lebih baik aku inisiatif. Lin Zheng menghela napas dalam, memutuskan hati untuk berbicara. Aku siap bercerai. Kamu tidak mau? Aku mengangguk tanpa ragu. Jika kau pergi, aku juga pergi. Pandangan kami berdua bertemu di udara. Lalu menatap Zhang Ruolan yang masih melamun. Dia menunggu sebentar. Su merasa tatapanku. Adegan pembuka menatapku. Tatapannya penuh pertanyaan. Biasanya dia selalu menutup segala hal. Hanya ketika aku yang memanggilnya untuk melihatnya, barulah dia keluar dari dunianya. Lin Zheng menghela napas dengan rasa bersalah. Anak bodoh ini masih mengeluh karena tidak mau melepaskan. Aku mengisap bibir sedikit. Meskipun Zhang Ruolan baik, hidup bersamanya seumur hidup begini juga tidak buruk. Tapi syaratnya hubungan Lin Zheng dengan kakaknya stabil. Jadi tidak bisa menyalahkanku. Tidak ada wanita sekeren itu yang mengalahkan sahabat baik. Aku menggenggam tangan Lin Zheng dengan wajah penuh keyakinan. Saudara bersama menyanyikan lagu bersama Lin Zheng. Wajahnya penuh rasa terharu. Tiba-tiba terdengar suara Zhang Ruosi dari belakang. Kalian sedang membicarakan apa? Kami semua terkejut sekaligus. Semua menoleh ke belakang bersama. Untungnya suara hujan di luar keras. Suara kami menjadi pelan. Dia seharusnya tidak mendengar apa-apa. Zhang Ruosi masih dengan wajah dingin yang tak berubah selama bertahun-tahun. Hanya saja tubuhnya basah kuyup karena hujan hari ini dan besok. Terlihat agak berantakan. Kakak Zhang Ruolan berlari maju dengan gembira. Zhang Ruosi mundur sedikit, menjaga jarak sedikit darinya. Jangan menyentuhnya. Aku basah. Saat menghadapi adik perempuan tercinta ini, ekspresi Zhang Ruosi menjadi lembut. Bahkan penolakannya terasa sangat lembut. Zhang Ruolan baru menyadari ada yang tidak beres. Alisnya mengerut. Ganti pakaian. Setelah selesai, dia berlari cepat ke dapur. Aku pergi membuat teh jahe untuk kakak. Zhang Ruolan pergi. Raut wajah Zhang Ruosi langsung menjadi dingin. Aku dulu naik ke atas. Setengah jalan, dia melihat Lin Zheng tidak mengikutinya. Dia mengerutkan alis. Dia memberi peringatan. Sudah tidak pagi lagi. Aku secara tak sengaja mengerti. Hari ini Sabtu, hari bermain game. Meskipun Zhang Ruosi bersikap dingin, tapi dia tetap menunaikan kewajiban suami istri. Setiap minggu pada hari 2, 4, 6 dia bermain game tanpa henti. Aku melirik ke Lin Zheng. Dia menelan ludah dengan lesu. Wajahnya menuliskan tidak mau murah, tidak mau gratis. Aku memutar mata. Di dalam hati aku terus menghina dia. Tidak ada pilihan. Setelah bercerai, di mana aku bisa menemukan orang sehebat ini? Dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Sang Yan sudah mengalami gangguan hormon. Jangan ditahan lagi. Buat suasana lebih meriah. Setelah selesai, dia melompat 3 anak tangga dan berlari naik. Sungguh menjengkelkan. Mana pedang 50 meterku? Kasihan Zhang Ruonan masih di dapur membuat sup jahe untuk kakaknya tercinta. Aku sambil mengumpat. Sambil berlari ke dapur, membawa Zhang Ruonan pergi. Kakak mau tidur begitu pagi hari ini? Melihat mata jernih Zhang Ruonan, aku diam-diam menangis dalam hati. Ya Tuhan, aku merasa bersalah sekali. Tidur lebih awal, baik untuk kesehatan. Dia tidak lagi berbicara, menyandarkan lengan pada saya. Tidak lama kemudian dia tidur nyenyak. Aku membuka mata menatap langit-langit. Setelah lama, aku berbalik posisi dengan diam, membuka ponsel dengan tenang, menjelajah situs. Keesokan harinya, wajah Lin Zheng merah berseri, berpenampilan cerah. Aku penuh rasa dendam. Masih mau pergi atau tidak? Dia ragu-ragu membuka mulut. Begini saja, hari ketika Bai Yue Guang kembali, aku menelponnya. Jika dia berbohong padaku secara diam-diam, kalau begitu, kita selamat tinggal. Aku tidak ada keberatan. Oke, beri dia kesempatan lagi. Tapi sayangnya, hari ketika Yue Guang kembali ke negara, Zhang Ruosi tiba-tiba bilang harus pergi dinas. Tapi ada orang di grup yang diam-diam memotret foto manis mereka berdua makan bersama Bai Yue Guang. Jadi perjalanan dinas itu sebenarnya kencan palsu. Yang sebenarnya adalah kencan. Aku sangat marah. Aku meneleponnya ingin memarahinya. Hasilnya, aku menelepon 5 kali berturut-turut, tidak ada yang menjawab. Lin Zheng wajahnya pucat, benar-benar putus asa. Setelah Zhang Ruosi, si perempuan buruk, mengumumkan perceraian, Lin Zheng menarikku dengan tergesa-gesa mengemas barang-barang. Kita pergi hari ini. Langsung saja. Setengah jam kemudian, kami naik mobil dan pergi dengan cepat. Lin Zheng membuka jendela mobil, membiarkan angin sepoi-sepoi mengacak poninya. Ekspresinya tanpa sedih maupun senang. Mulai berakting. Katakan, apakah aku mirip dengan protagonis pria tragis dalam drama? Hatiku terasa sakit sekali. Aku menekan pedal gas lebih dalam. Wow! Lin Zheng tiba-tiba bersuara. Sang Yan, cepat berhenti. Aku pikir dia akan berubah pikiran lagi. Tidak melakukannya. Cepat berhenti. Sang Ruonan di belakang mengejar kami. Apa? Aku menekan rem dengan keras. Langsung berbalik. Sang Ruonan entah kapan mulai mengikut di belakang sambil berteriak dan menangis. Dia yang tidak pernah keluar rumah ternyata mengejar kami sejauh 2 kilometer. Itu cukup. Aku sangat kasihan padanya. Lin Zheng terharu. Air matanya mengalir deras. Aku juga kasihan sampai terisak. Atau bawa dia bersama? Tidak apa-apa, aku cepat turun dari mobil. Sang Ruonan berlari ke arahku, langsung melompat ke dalam pelukanku, menangis terisak karena merasa tersakiti. Ah kakak, jangan tinggalkan aku. Aku langsung meneteskan air mata, tercekik sambil memerah. Setelah dia perlahan-lahan tenang sedikit, aku menjelaskan dengan suara lembut. Saudara perempuanmu mengkhianati Lin Zheng. Nanti dia akan membawakanmu menantu baru pulang. Jadi kami harus pergi. Dia berpikir sejenak, sambil terisak, berbicara terputus-putus. Kakak itu jahat, biarkan dia pergi. Kalau begitu,
Mau ikut kami pergi? Dia mengangguk. Takut aku lari, dan masih mencengkeram bajuku erat-erat. Pengurus tua yang baru saja mengejar mendengar itu hampir terkejut. Zhang Ruonan melihatnya bersembunyi di belakangku dan menyatakan ingin pergi bersama kakak. Pengurus tampak seperti dunia akan runtuh. Hai, tuan-tuan, apakah ini ada kesalahpahaman? Aku dan Lin Zheng tidak terpengaruh. Sambil bersuara hum, Zhang Ruonan terkejut sejenak lalu juga ikut bersuara hum bersama kami. Pengurus tua itu hancur. Pengurus itu menyerah. Akhirnya sambil mengumpat kembali membantu memindahkan 3 truk barang bagus. Saat pergi, pengurus tua itu meneteskan air mata. Kalau tidak, bawa aku juga? Tidak apa-apa. Aku menolak dengan sopan. Kamu harus tetap tinggal menjelaskan kebenaran. Kalau tidak, orangnya sudah pergi. Rumah juga sudah kosong. Aku takut Zhang Ruoxi nanti kembali dan langsung melapor ke polisi. Setelah pindah, Lin Zheng mengalami konflik internal selama beberapa hari. Mulai setiap hari memanggilnya perempuan busuk. Beberapa hari ini bahagia seperti dewa bersama cinta pertama. Kan begitu, bahkan tidak punya waktu untuk bercerai. Ini harus aku hadapi secara realistis. Aku menyusut di sudut dengan hati-hati berkata, kamu lupa, kamu memblokir semua cara menghubunginya. Lalu dia tidak tahu cara menghubungi kamu. Kamu juga memblokir ponselku. Suaraku halus seperti nyamuk. Bahkan jam telepon ruangan pun tidak dibiarkan lepas. Jika dia benar-benar ingin mencariku, dia tidak akan menemukan cara. Aku duduk tegak dengan sikap serius. Aku rasa kamu benar. Setelah sepupu Lin Zheng mengetahui urusan kami, dia dengan sangat murah hati memesan 2 wanita iblis luar biasa untuk kami di barnya. Dia berkata tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh wanita iblis. Jika 1 tidak cukup, jadi 2. Wah, sangat masuk akal. Air mata Lin Zheng mengalir dari sudut mulutnya karena terharu. Malamnya, setelah menunggu Zhang Ruonan tertidur lelap, aku dan Lin Zheng keluar secara diam-diam. Kami bergegas ke bar, namun secara tak terduga kami melihat mantan Zhang Ruoxi, Xiao Qingqiu mengenakan setelan hitam, sedang menari panas berdekatan dengan seorang model perempuan yang berpakaian seperti pelayan. Aku dan Lin Zheng bersuara serempak. Makanannya sungguh enak. Nanti Lin Zheng akan menyadari. Jadi Zhang Ruoxi telah dikhianati. Aku melihatnya mengangguk berat. Ya, masih sekali dapat 2 padang rumput besar. Beruntung sekali. Mendengar itu, Lin Zheng tersenyum sinis. Beberapa hari emosi buruknya langsung hilang. Ujung bibirnya terangkat. Ekspresinya ceria. Nanti kamu harus menebus. Aku segera menggelengkan kepala. Tidak bisa menolak. Aku takut Ruonan mengetahuinya. Menangis terisak. Tugas utama saya hari ini adalah mengawasi Lin Zheng. Jika dia mabuk, aku harus membawanya pulang. Senyum Lin Zheng menghilang. Dia menggertakkan gigi dan memanggil keduanya masuk. Aku duduk di sudut dan memesan segelas anggur buah dengan kadar alkohol rendah. Melihat Lin Zheng memeluk orang di kiri dan kanan. Dipujuk oleh seorang kakak demi satu tegukan demi satu, dia minum gelas demi gelas. Aku yang bosan mengeluarkan ponsel dan bermain Candy Crush. Saat itu aku mulai mabuk. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Aku mengangkat kepala dengan kebingungan. Zhang Ruoxi muncul entah dari mana. Wajahnya begitu gelap suram hingga terasa seperti menetes air. Zhang Ruonan berdiri di sampingnya, mengerutkan bibir, memandangku dengan tatapan, dengan rasa tuduhan. Ayo main bola. Lin Zheng tidak tampak lemah sama sekali. Tubuhnya sedikit condong ke belakang. Dia mengangkat kaki satu, menyilangkan kaki. Ekspresinya sombong. Bukankah ini mantan istri saya? Sikap Sword Spirit yang awalnya masih agak cemas membuat para demon wanita itu langsung berani. Masing-masing memutar pinggang. Dengan wajah malu-malu, dia mendekat ke pangkuan Lin Zheng. Ekspresi Zhang Ruoxi sangat sulit dibaca. Tinju di samping tubuhnya mengencang lalu rileks. Rileks lalu mengencang lagi. Akhirnya tidak tahan lagi. Dia menggeram rendah. Keluar. Model wanita itu ketakutan dan gemetar. Setelah melarikan diri sambil berputar selama beberapa detik, manajer mengeluarkan 1 lembar nota pembayaran. Masuk sambil tersenyum. 6 botol minuman keras. 688. Bos Lin mengatakan angka itu menguntungkan. Tidak mendukung Moling. Aku terkejut dengan mata terbuka lebar. Lin Zheng langsung duduk tegak. Minuman keras itu juga membuatnya sepenuhnya sadar. Aku berkata, kenapa dia tiba-tiba begitu baik hati? Ternyata dia menunggu saya di sini. Dia lemah dan tidak bersemangat. Dia meneteskan air mata penyesalan. Aku benar-benar bodoh. Serius. Zhang Ruoxi dengan wajah dingin maju dan menutup buku dan menambahkan garam. Mulai sekarang, di sini dilarang Lin Zheng dan Sang Yan masuk. Jika tidak, hati-hati bangkrut. Baik, Nona. Saya akan segera menyampaikan kepada Bos Lin. Semoga hidup Anda menyenangkan. Manajer tersenyum lebar lalu pergi. Saat pergi, dia tidak lupa menutup pintu. Sekejap, suasana di dalam ruangan menjadi beku. Zhang Ruoxi menekan pelipisnya dengan nada yang terkendali. Bukankah kamu seharusnya memberi saya penjelasan? Lin Zheng berdiri dengan nada tidak ramah. Apa ada penjelasan yang baik untukmu? Sudah datang? Sudah datang. Semua tagihan harus mulai diselesaikan. Aku cepat-cepat berdiri di samping Lin Zheng. Pertahankan tim. Zhang Ruoxi terhenti. Tidak dapat dipercaya. Kamu lari ke sini untuk membantu wanita iblis itu. Kamu masih berani bersikap seakan-akan benar. Sudah dikatakan. Sudah bercerai. Kamu urus apakah aku terikat atau tidak. Model wanita. Lin Zheng tersenyum. Mulai bersikap sinis. Setidaknya aku datang dengan terang-terangan. Tidak seperti seseorang yang mengaku sedang dinas. Sebenarnya pergi kencan dengan cinta pertama. Aku mengutuk wanita busuk itu. Sangat menjijikan. Aku tidak menipumu. Aku memang sedang dinas. Dari mana lagi datangnya kencan dengan apa itu? Cinta pertama. Zhang Ruoxi tidak mengerti. Jadi sambil bicara, dia juga sedikit merasa bersalah. Dia juga merasa agak bersalah. Aku mengeluarkan ponsel dan mengeluarkannya dari daftar hitam. Lalu memilih beberapa percakapan grup dan meneruskannya kepadanya. Zhang Ruoxi mengerutkan alis. Cepat-cepat membacanya. Ini semua apa? Apa ini? Sekelompok orang yang kenyang berlebihan?
Lin Zheng yang jahat menatap sinis. Seseorang menjadi terburu-buru. Aku dan Xiao Qingqiu hanya makan bersama. Membicarakan urusan bisnis. Tidak ada apa-apa di antara kami. Hanya seperti makan bersama. Saat makan, tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Beberapa hari itu ada sesuatu yang terjadi padaku. Bukan sengaja memutus kontak. Pernyataan yang sangat ambigu. Lin Zheng memutar mata sambil membersihkan telinga. Kamu terus mengarang? Terus mengarang. Aku mendengarkan. Zhang Ruoxi mengatupkan bibirnya rapat. Beberapa. Lin Zheng tertawa sinis. Baik. Tunggu beberapa jam lagi. Kantor urusan sipil sebelah akan mulai bekerja. Kita tepat waktu menyelesaikan prosedurnya. Tidak mungkin tergantung padamu. Lin Zheng tidak lagi ingin membuang waktu. Menarikku, bersiap untuk pergi. Tapi tidak menyangka baru beberapa langkah. Kemudian langsung dicegat oleh Zhang Ruoxi dengan gerakan balik. Pengawal Zhang Ruoxi mengangkat Lin Zheng di atas bahunya. Brengsek! Turunkan aku. Aku berteriak marah, menghalangi jalan mereka. Kamu mau apa? Ini urusan antara suami istri kami. Jangan ikut campur. Bawalah dia kembali. Aku akan menjelaskan dengan jelas kebersihanku. Coba pikirkan juga bagaimana menjelaskan kepada Ruonan. Dia tidak pernah makan bersama, cahaya bulan putih, yang hanya hayalan. Aku benar-benar sulit mengungkapkannya. Aku jelas hanya pindah tempat untuk main Candy Crush. Tidak melakukan apa-apa. Apakah orang akan percaya kalau diceritakan? Zhang Ruonan menatapku dengan penuh rasa tidak adil. Kelihatannya hampir menangis. Aku terbangun dan menyadari kamu tidak ada. Kupikir kamu lagi tidak mau aku. Aku terkejut sejenak. Jantungku terasa seperti ditabrak keras oleh sesuatu. Sungguh dosa. Bangun tengah malam, harus memarahi diri sendiri sampai terasa sial. Aku segera memeluknya. Dengan lembut menepuk punggungnya. Aku tak bisa menenangkan. Tak bisa. Bagaimana aku bisa rela? Kakak, aku ingin pulang. Baik. Kita pulang. Setelah 2 kali berantakan, dia menjadi sangat tidak aman. Sepanjang jalan dia menatapku dengan tajam. Tangan juga menggenggam erat tanganku. Takut dia tidak memperhatikan. Aku menghilang lagi. Bahkan sampai di rumah, aku melangkah 1 langkah. Dia mengikutinya 1 langkah. Bahkan saat aku mandi, dia mengikutiku. Tidak membiarkannya. Dia menatapku dengan wajah menyedihkan. Matanya langsung penuh air mata. Tapi dia menahan kuat dan tidak menangis. Seketika aku merasa seluruh darahku mendidih. Kabar beredar bahwa air mata wanita adalah stimulan bagi pria. Hari ini akhirnya aku mengalaminya. Aku menunduk dan memeluknya. Matanya tampak kabur. Saya mungkin minum minuman keras palsu. Dia mengedipkan mata dengan tatapan kosong. Maksudnya apa? Maksudnya ingin bermain permainan denganmu. Aku menunduk dan perlahan meniup ujung telinga merahnya yang memerah. Baiklah, permainan apa? Matanya bersinar terang seperti bintang di langit. Dengan wajah penuh harap, dia menatapku. Jika kakak laki-laki yang baik mengajarkanmu tidur setelah bangun, sudah siang. Aku dan Lin bertemu secara tak terduga di tangga. Wajahnya pucat lesu, matanya merah dan bengkak. Aku sangat marah, mengepalkan tangan. Sial, dia memaksa. Lin menggelengkan kepala, menopang pinggang, ingin menangis tapi tak ada air mata. Lebih menakutkan daripada paksaan adalah wanita menggunakan taktik mengorbankan diri. Aku, si tua Yokil. Aku menghela napas lega. Dengan penuh perhatian, aku membantu dia memijat. Lin menutup mata dan menikmati layanan dariku selama beberapa saat. Yoyo membuka mulut. Kau tahu kamu sekarang terlihat seperti apa? Begitu pertama kali melihatmu, aku ingin mengatakannya. Sangat mirip dengan rubah hantu yang penuh energi vital. Wajahku memerah. Dia semakin bersemangat saat berbicara. Mendekat kepadaku. Bercanda dia berkata, santai saja, saudaraku. Jangan sampai adik kecil kami, Ruonan, terlalu lelah. Aku marah dan mendorongnya. Diamlah. Kau memang selalu menjadi orang leceh tua. Aku takut padanya. Cepat alihkan pembicaraan. Baru saja kau bilang taktik mengorbankan diri apa? Jelaskan lebih jelas. Kami salah paham tentang Zhang Ruoxi. Dia terus menghela napas. Dia menghilang karena lelah bekerja. Di rumah sakit, ia pingsan selama 3 hari. Aku terkejut. Yang datang bersamanya adalah rasa bersalah yang dalam dan rasa tidak nyaman. Bayangkan Zhang Ruoxi. Itu berarti aku sendiri berjuang keras sendirian. Kelelahan sampai pingsan. Tidak hanya kembali, ternyata suami membantu penyihir perempuan. Astaga, dia benar-benar menyedihkan. Di ruang tamu, Zhang Ruoxi bersama kepala pelayan lama dan asistennya beraksi bersama. Kritik terhadap kami mulai. Halo? Tuan-tuan, saya bisa menjadi saksi. Selama 5 hari perjalanan bisnis Zhang, 2 hari dihabiskan untuk bernegosiasi kontrak dengan bos Wang dari grup Qiangsheng. 3 hari di rumah sakit. Asisten Tang dengan senyum profesional meletakkan satu persatu tumpukan dokumen di atas meja kopi. Ini adalah kontrak penandatanganan yang telah kami sepakati. Di sini juga ada jadwal perjalanan, bukti pembayaran rumah sakit. Setiap kali dia berkata, saya dan Lin Zheng secara sinkron menundukkan kepala sedikit, seakan-akan ingin masuk ke lubang tanah. Asisten Tang berdiri tegak lurus, mengulurkan telapak tangan, membuat gerakan meminta. Tuan-tuan, silakan lihat. Tidak sampai begitu. Tidak sampai begitu. Lin Zheng dengan canggung menggerakkan tangannya. Tidak perlu ini. Yang terpenting, Zhang Ruoxi batuk ringan, memberi peringatan dengan kata-kata. Asisten Tang mengangguk, lalu mengeluarkan satu dokumen lagi. Pada hari kedua perjalanan bisnis, jam 6 malam waktu Beijing, Zhang dan Tuan Xiao memang makan bersama, namun juga membahas pekerjaan. Ini adalah kontrak yang telah mereka tanda tangani, namun belum ditandatangani. Kepala pelayan lama di sampingnya mendengar dan menangis. Aku sudah tahu. Aku tahu pasti ini kesalahpahaman. Rumah ini akhirnya selamat. Kepala pelayan lama begitu bahagia tak bisa menahan diri. Asisten Tang mengerutkan alis. Dengan satu gerakan menarik leher kepala pelayan, menutupi Zhang Ruoxi. Bangkit pada waktu yang tepat. Bersiap mengambil kembali panggungnya. Jika Lin Zheng mengalami kesalahpahaman seperti ini lagi, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan dulu.
Oke, dia menggenggam tangan Lin Zheng dengan wajah serius dan tegas. Perkawinan bukan main-main. Kita tidak boleh mudah-mudahan mengajukan perceraian. Lin Zheng terkejut sejenak. Ekspresinya agak bingung. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia masih belum mengatakannya. Aku sangat mengerti dia. Temperamennya yang buruk langsung muncul. Dia sudah berani bicara. Kamu masih pura-pura bisu di sini. Lin Zheng menatapku dengan kebingungan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Lin Zheng menarik napas dalam. Matanya tertutup. Dia melontarkan semuanya sekaligus. Aku pikir kamu tidak peduli. Aku tidak peduli pernikahan ini. Aku hanya menjadi pasangan yang kamu pakai untuk urusan pernikahan keluarga. Aku sadar diri. Tidak berani dibandingkan dengan mantan pacarmu yang dulu sangat kau cintai. Sekarang dia kembali. Kalian langsung bertemu lagi. Aku takut kalian melanjutkan hubungan lama. Aku takut setelah kamu kembali, kamu akan berkata langsung, pergi saja, membiarkan dia memberi ruang. Aku diam-diam menyukaimu selama 6 tahun. Jika tidak mendapat balasan darimu, sudah cukup. Lalu malah diusir keluar. Itu sangat memalukan. Jadi aku lebih memilih pergi dengan inisiatif. Setelah mengatakannya, Lin Zheng terasa jauh lebih lega. Semua beban ini menumpuk di hatinya terlalu lama. Sudah membuatnya sangat lelah. Sekarang mengatakannya malah membuatnya lega. Zhang Ruoxi berdiri terpaku di tempat. Wajahnya penuh kerumitan. Dia tidak berbicara. Kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Seketika suasana kembali membeku. Lalu pelayan tua menjadi cemas. Aduh, Nona mencintai Anda. Seperti pepatah lama. Uang ada di mana? Cinta ada di sana. Itu jelas, kan? Asisten Tang mengangguk setuju. Betul? Betul? Betul, Direktur Zhang membeli hadiah untuk Anda. Tidak pernah berkedip. Menghabiskan uang sendiri tapi pelit. Hujan deras turun tadi. Seluruh tubuh basah kuyup. Aku bilang pergi beli pakaian. Bahkan menggantinya dia enggan. Zhang Ruoxi sadar kembali. Dengan panik menutup mulut asisten. Sudah lewat? Agak berlebihan. Pengurus tua berwajah kecewa karena tidak kuat. Nona, jangan malu. Diam saja. Biar aku bicara sendiri. Oke, Zhang Ruoxi tampak sakit kepala. Sesaat kemudian, dia menghela napas. Selain kalimat pertama yang dikatakan Pak Su, yang lain jangan dengarkan. Lin Zheng membantu sepenuhnya. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Kenapa tidak? Zhang Ruoxi tidak tahu apa yang dipikirkan. Menggelengkan kepala sambil tertawa. Satu orang keras mulut. Satu orang bersikap keras kepala. Kita bisa bertahan 2 tahun pun tidak mudah. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Seluruh tubuhku bergetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Awalnya aku memang menganggapmu hanya sebagai pasangan perjodohan. Berpikir hidup bersama kamu. Tapi kemudian perlahan tertarik padamu. Tanpa sadar hatiku beralih. Di sudut mulutnya muncul senyum pahit. Saat aku baru menyadarinya, aku mendengar kamu berkata, kamu hanya suka aku. Terhadapmu bersikap dingin. Jika aku jatuh cinta padamu, kamu malah segera merasa bosan. Akhirnya aku harus terus berpura-pura dingin. Lin Zheng mungkin menyesal sampai perutnya memucat. Ingin memukul dirinya sendiri beberapa kali. Selain itu, sebenarnya aku belum selesai berbicara dengan Xiao Qingqiu, tapi terputus oleh teriakan marah dari luar pintu. Zhang Ruoxi, kamu keluar dan bicara tentang Cao Cao. Cao Cao datang? Xiao Qingqiu masuk dengan marah. Kedatanganmu tepat? Kami juga siap menjelaskannya. Xiao Qingqiu terkejut. Mengikuti kata-katanya, dia bertanya, jelaskan apa yang bukan? Xiao Qingqiu menyadari, membangkitkan kembali kemarahan. Masuk ke pokok pembicaraan. Kamu harus memberi saya penjelasan. Ya, kita jelas sudah sepakat profit 3 poin. Bagaimana cara pengirimannya? Kontrak berubah menjadi 2 poin. Zhang Ruoxi mengangkat tangannya. Menjawab secara sembarangan. Itu tidak penting. Nanti kita bicarakan lagi. Lalu apa yang penting? Bukan saya? Kenapa lagi kamu menyesatkanku? Xiao Qingqiu melihat bintang berkelip di matanya. Ada orang yang menyebarkan rumor tentang kita. Tidak hanya memotret kami secara diam-diam, tapi juga mengarang cerita bahwa kami akan menghidupkan kembali hubungan lama. Ini sangat memengaruhi hidup saya, jadi perlu dijelaskan dengan jelas. Kami tidak memiliki hubungan lama. Jelas tidak ada pembaruan hubungan. Jadi mereka menyebarkan apa yang mereka inginkan. Kamu sudah bilang itu rumor. Kenapa saya harus membuktikan kata-kata Zhang Ruoxi sendiri? Tapi saya membutuhkannya. Tapi apa hubungannya dengan saya? Zhang Ruoxi menghela napas dalam, terus melanjutkan sendiri. Saat itu kamu mendekatiku untuk berpacaran hanya sebagai sebuah transaksi. Itu supaya saya bisa memanfaatkan identitasmu untuk berbaur di keluarga Zhang sedikit setelahnya. Setelah saya berkuasa, baru saya pinjamkan urusan saya kepadamu, membantu kamu merebut kekuasaan. Jadi kita hanya bisa dianggap sebagai mitra kerja, kan? Kan, sudah selesai dibicarakan? Kalau begitu, bisa kita bicarakan kerjasama? Zhang Ruoxi berbalik menghadap Lin Zheng. Lin Zheng, kamu mengerti? Dia menatap Lin Zheng dengan sepenuh hati, sampai dia mengangguk. Baru dengan puas berkata bahwa setelah kita menanggung kerugian diam-diam selama ini, tidak peduli apapun, harus saling jujur. Xiao Qingqiu hancur. Apakah saya orang yang sangat hina? Bisa tidak kita bicarakan urusan penting? Bisa tidak kamu mendengarkan saya dengan baik? Silakan katakan. Xiao Qingqiu menekan titik tengah alisnya. Mengambil napas dalam beberapa kali. Baru saja menenangkan perasaan. Aku bertanya kenapa profit yang disepakati berubah dari 3 poin menjadi 2 poin. Zhang Ruoxi bersikap sangat profesional. Setelah penilaian perusahaan, maksimal hanya 2 poin. Kau ngomong-ngomong kosong. Bukankah kamu melakukannya karena aku mengejek suamimu untuk membantu wanita itu membalas dendam pribadi? Apakah kamu memang begitu pelit? Aku langsung mengatakannya. Jadi hari itu kamu yang memberitahu rahasia itu. Aku masih belum mengerti. Bagaimana bisa Zhang Ruoxi kebetulan begitu pada hari itu menangkap kami tepat pada saatnya. Jadi begitu ya, bagaimana bisa menyalahkanku datang hari itu? Itu tidak seharusnya. Zhang Ruoxi melirikku dengan dingin. Abu tidak, aku mengerut sedikit, berusaha mengurangi keberadaanku. Kalian teruskan saja.
Ya, kembalikan menjadi 3 poin untukku. Tidak mungkin bukan kamu. Sekarang kamu sudah menguasai seluruh keluarga Zhang. Apakah kamu mau mengkritik hal kecil ini? Apakah asistenmu tertawa ceria, menciptakan suasana damai? Tuan Xiao, Direktur Zhang harus menafkahi keluarganya. Mohon dimengerti ya, pengurus lama berperan sebagai penunjang. Tuan Xiao, Anda harus lebih efisien. Maksimal akan memengaruhi Anda dengan mengurangi beberapa model wanita. Lagi pula terlalu banyak juga tidak baik bagi kesehatan. Keduanya dapat disebut pasangan terbaik. Membuat Xiao Qingqiu marah sampai mengeluarkan asap. Dia sangat marah malah tertawa. Tiba-tiba dengan penuh semangat menatap saudara Lin Zheng. Mau wanita? Bayangan, setan atau di bidang ini saya memiliki jaringan luas. Banyak pengalaman. Nanti saya akan memperkenalkan beberapa paket barang langka untukmu. Anda puas 12 poin. Asisten Tang membawa kembali kontrak itu. Ubah lagi, turunkan 1 poin. Tidak, Xiao Qingqiu menangis karena marah. Dia menyerah. Saat pergi, tampak hampir hancur. Ingin Lin Zheng cepat-cepat menggelengkan kepala seperti drum ombak pecah. Zhang Ruoxi kembali menatapku. Kamu pikir aku sudah jujur? Hidup kembali indah. Zhang Ruoxi terus bekerja untuk menghasilkan uang. Aku dan Lin Zheng terus membeli-beli dan makan-makan. Keluar rumah dan bersenang-senang. Saat pergi, Zhang Ruonan menatap dengan penuh harap menunggu kapan kakakku kembali melihat situasinya. Ini sulit dikatakan. Aku menunggu sampai kamu selesai berbicara. Dia ragu sejenak. Tampak agak bingung. Ada apa, sayang? Bisakah kamu pulang lebih awal? Aku akan sangat merindukanmu. Hatiku sangat lunak. Berantakan. Tiba-tiba ada dorongan dalam hati. Aku menggoda dia. Mau ikut bersama kami? Di luar ada banyak hal menyenangkan. Matanya bersinar, mengangguk dengan tegas. Mau. Kalau begitu, cepat ganti pakaian. Sudah bilang dulu. Aku selalu mengira dia suka ketenangan. Hanya suka tinggal di rumah. Tidak suka lingkungan ramai dan berisik. Lin Zheng tampak ragu. Apakah harus memberitahu Ruoxi? Aku melambaikan tangan. Tidak perlu. Dia bukan anak kecil. Keluar bermain. Harus melaporkan ke orang dewasa. Aku tidak maksud begitu. Aku agak khawatir. Lagi pula dia belum pernah keluar rumah. Tenang saja. Tidak apa-apa. Aku akan selalu bersamanya. Zhang Ruonan yang pertama kali keluar rumah, merasa penasaran dengan segala hal. Mata berkilau, melihat-lihat ini dan itu. Seluruh dirinya menjadi lebih lincah. Aku merasakan menjadi CEO wanita yang otoriter sekali. Dia suka membeli ini, itu. Dia melihatnya 2 kali lagi. Membeli itu membuatnya agak ragu. Langsung membeli kakak. Dia menarik ujung bajuku, mendekat ke telingaku. Diam-diam menanyakan apakah uang kami cukup. Anak bodoh. Kau meremehkan kemampuan super kakak perempuanmu. Terakhir aku dan Lin Zheng mendengarkan kata asisten Tang. Setelah melakukan refleksi mendalam, memutuskan untuk pergi kerja. Kalau tidak, Zhang Ruoxi yang mengerjakan 3 sekaligus pasti akan lelah sampai mati. Setelah Zhang Ruoxi mengetahui hal ini, menunjukkan laporan keuangan perusahaan kepada kami. Aku dan Lin Zheng terkejut. Pikiran penuh dengan 00000. Tidak bisa dihitung. Sama sekali tidak bisa dihitung. Tidak meremehkan siapapun. Bisa memelihara 10 lagi. Kalian semua masih lebih dari cukup. Tentu saja jika kalian ingin mengejar karir, mewujudkan impian diri sendiri. Aku tetap sangat mendukung. Terima kasih atas undangannya. Bisa bersantai. Siapa lagi yang tidak bisa menerima kenyataan? Harus pergi kerja. Aku menepuk bahunya dengan wajah yang sombong. Cukup. Tenang saja, dengar apa yang aku katakan. Dia jelas menghela napas lega. Lalu dia langsung tertawa. Tertawa sampai mata melengkung. Menunjukkan 2 cekungan pipi kecil yang ringan. Aku menggelengkan kepala. Istriku sangat patuh. Sangat patuh. Bagaimana istriku bisa begitu patuh? Cantik? Bisakah menambahkan gelembung hijau? Di depan berdiri seorang pria memakai celana suspender. Pria dengan ekor kuda. Terlihat seperti mahasiswa dari kampus di sebelah. Aku dengan wajah waspada menghalangi Zhang Ruonan. Bro? Kau mengira aku sudah mati? Bro menatap dengan mata yang jernih tapi bodoh. Aku bingung sekali. Tidak, kau masih hidup. Aku hampir serangan jantung. Dengan marah, aku menaruh tangan di bahu Zhang Ruonan, mendekat dan mengunyah 1 gigitan. Sudah terlihat, matanya melotot seperti lonceng tembaga. Aku baru dengar dia memanggilmu kakak. Aku pikir itu maaf. Maaf. Dia segera membungkuk dan meminta maaf. Menutup wajahnya, dia berlari pergi dengan cepat. Aku iri banget. Ada rasa tercekik karena harta berharga kita diincar orang lain. Dia cantik. Zhang Ruonan menyentuh tempat yang pernah kusiapkan ciuman. Wajahnya memerah. Seluruh dirinya kebingungan menanyakan kepadamu. Dia cantik. Ya, siapa yang cantik? Kan? Cantik. Aku menatapnya dengan marah. Tidak cantik. Aku terus menatapnya dengan marah. Aku tidak jelas apakah itu cantik atau tidak. Aku tidak boleh. Aku akan mencuci otaknya. Kamu tidak tahu bahwa laki-laki tadi sebenarnya adalah monster yang berubah. Dia ingin mendekatimu, lalu menipumu ke dalam gua miliknya, mengikatmu dengan rantai. Tidak hanya tidak memberi makanmu, tapi juga sering memukulmu untuk melampiaskan amarah. Akhirnya dia akan menggali hatimu. Pupil matanya menyusut tajam. Dengan ketakutan yang luar biasa, dia menggali hati. Kamu tahu, kan? Aku sambil berbicara membuat gerakan tangan. Jangan bilang lagi. Jangan bilang lagi. Zhang Ruonan menutupi dadanya. Wajahnya tampak ketakutan dan tidak pasti. Aku merasa puas. Masuk ke topik utama. Jadi ingat, semua pria di luar yang mendekatimu memiliki niat buruk. Mereka semua adalah monster yang berubah. Jangan pernah biarkan mereka menipumu. Zhang Ruonan mengangguk dengan serius. Hanya aku yang baik. Hanya aku yang tidak akan menyakitimu. Sudah ingat? Ulangi sekali lagi. Ingat, hanya kakak yang baik. Mereka semua monster. Aku dengan senang hati mengerutkan mata. Sangat puas dengan hasil pengajaran saya sendiri. Lin berada di sebelah, menyilangkan tangan di dada. Mata putih hampir melayang ke langit. Bolehkah kami melanjutkan berbelanja? Saya tersenyum lebar sambil mengangguk. Saat itu,
Kepala pelayan lama tiba-tiba menelepon. "Di mana kalian? Cepat kembali. Nona mengalami masalah." Saat kami bergegas kembali, terjadi kebakaran di rumah. Asap tebal mengepul di mana-mana. Api menyala tinggi ke langit. Zhang Ruoxi ditahan pemadam kebakaran sambil berteriak tak terkendali. "Adik perempuan saya masih di dalam. Biarkan saya masuk." Dia berusaha lepas seperti orang gila. Pemadam kebakaran langsung berusaha masuk ke dalam api. Kakak Zhang Ruoxi tiba-tiba mengerem keras, berbalik dengan tidak percaya. "Kakak dalam bahaya." Zhang Ruoxi melihat Zhang Ruonan berdiri dengan tenang di sini. Sesaat lega, kaki langsung menjadi lemah, jatuh lemas ke tanah. Pemadam kebakaran berlari cepat dan mengangkatnya keluar, diletakkan di samping, kemudian mulai memadamkan api dengan teratur. Kami bergegas berlari ke sana. Zhang Ruoxi terjatuh lalu bangkit kembali, menyelimutkan Zhang Ruonan erat-erat. "Masih terkejut?" Ia menangis sekaligus tertawa. "Kau membuatku takut mati." Saya pikir, saya bahkan mengira itu terlalu bagus. "Kamu tidak apa-apa?" "Alhamdulillah." Kepala pelayan lama mengusap air mata sambil terisak. "Saya keluar untuk mengambil sebuah paket. Rumah terbakar. Kami semua mengira kamu." Saya dan Lin saling menatap. Keduanya pucat ketakutan. "Jika hari ini saya tidak tiba-tiba membawa Ruonan, bukankah itu akan membuat saya memikirkan kemungkinan itu?" Saya hanya merasa seluruh tubuh dingin, sulit bernapas. Api perlahan padam. Bangunan rusak parah. Tapi untungnya tidak ada yang terluka. Zhang Ruoxi melaporkan ke polisi, menyelidiki penyebabnya. Ternyata bukan kecelakaan, tapi buatan manusia. Api ini dinyalakan oleh sepupu perempuannya. Zhang Xiaoya dikeluarkan dari Dewan Direksi oleh Zhang Ruoxi, menyimpan dendam terhadapnya. Dia tahu Zhang Ruoxi paling menyayangi adik perempuan ini. Padahal Zhang Ruonan tidak pernah keluar rumah, memudahkan dia untuk bertindak. Jadi dia berencana membuat kebakaran sengaja sebelum pergi ke luar negeri, membakar Zhang Ruonan sampai mati. Setelah kejadian, Zhang Xiaoya dibawa ke kantor polisi. Kakek Zhang dengan tongkatnya berlari menghujat Zhang Ruoxi. Hatinya kejam. Ia berharap dia membuat masalah ini menjadi besar, merusak muka keluarga. Zhang Ruoxi dengan wajah murah memanggil orang, mengusirnya langsung keluar. Sebuah drama yang kacau. Semua orang tampak tidak senang. Namun justru Zhang Ruonan yang terlibat. Dengan polos menatap tulisan di dinding dan melamun. Sepanjang waktu tidak menunjukkan emosi sama sekali. Sepertinya dia tidak mengenal kakeknya dan tidak tahu sepupunya ingin membunuhnya. Ruonan sangat pintar sejak kecil, belajar apapun dengan cepat. Setiap kompetisi selalu berada di peringkat rendah. Perlahan menjadi terkenal. Mereka memanfaatkan nama Ruonan untuk berinvestasi di banyak lembaga pendidikan, menghasilkan keuntungan melimpah. Suatu hari kemudian, Ruonan melihat seseorang melakukan bullying di kampus. Dia berlari untuk menghentikannya, namun kepalanya tertabrak dan terluka. Menjadi apa yang mereka sebut orang bodoh. Sejak itu, sikap mereka terhadapnya berubah total. Mereka menganggapnya sebagai aib keluarga. Mereka mengabaikan tangisannya, memaksa mengurungnya di dalam kamar, tidak membiarkannya keluar agar tidak memalukan. Suatu kali, Ruonan diam-diam melarikan diri keluar, tapi tidak bisa menemukan jalan kembali. Namun tidak ada satupun orang yang mencarinya. Mereka berharap dia menghilang secara misterius. Sudah seminggu sejak saya kembali dari asrama. Ketika saya bersama Paman Topi menemukan Ruonan. Sampai di sini, matanya penuh dengan air mata. Aku melihat dia. Dia di pinggir jalan berebut sampah dengan anjing liar untuk dimakan. Dia terdiam sejenak, menenangkan emosinya sedikit. Sejak itu, Ruonan tidak menangis atau membuat keributan, tidak bicara, juga tidak mau keluar lagi. Hanya setiap hari menangis duduk di kamar, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Aku mengusap air mata, memeluk Ruonan erat-erat, menangis terisak. Ruonan melihat aku menangis. Dia langsung panik. "Kakak? Kakak, ada apa denganmu?" Aku menghirup napas, "Sangat mencintaimu." Menangis bahagia. Ruonan tersenyum, meniru cara aku biasanya menenangkannya. Menenangkan aku dengan canggung. "Aku juga mencintai Sangyan." Tidak peduli Zhang Ruoxi menoleh. Diam-diam mengusap air mata. "Untung semuanya sudah berlalu. Dia beruntung bertemu kamu." "Sangyan, terima kasih. Kalau hari ini bukan karena kamu, dia mungkin tidak berani melanjutkannya." Mengambil napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius memohon, "Tolong perlakukan dia dengan baik." "Aku akan melakukannya." Hari-hari bahagia selalu berlalu cepat. Pada awalnya hanya demi kemudahan bersama saudara, tanpa banyak pertimbangan langsung menikah. Tidak menyangka malah secara tidak sengaja mendapatkan kebahagiaan sekarang. Dalam canda tawa setiap hari. Tahun baru akan dimulai lagi. Saat makan, Zhang Ruoxi bertanya sambil bercanda, "Kalian hari ini mau kemana?" "Ruonan ingin pergi melihat panda. Baru-baru ini suhu turun. Kalian pakai pakaian tebal. Tahun baru hampir tiba. Diperkirakan orang banyak. Kalian sudah tahu." Bicara berbelit, Lin Zheng memotong ucapannya, memberinya sebuah telur yang sudah dikupas. "Cepat makan makananmu. Akan terlambat masuk kerja." Zhang Ruoxi menutup mata dan menghirup napas dalam. Makan telur dengan cepat. Lalu dia menyelesaikan semangkuk bubur. "Kalau begitu saya pergi kerja. Kalian bersenang-senanglah." Tapi tidak lama kemudian dia kembali. Dengan langkah besar, dia membantu Lin Zheng bangkit dan berjalan ke atas. "Di luar terlalu dingin. Bos kadang absen setengah hari tidak masalah. Setengah jalan baru teringat pada kami." Dia meluangkan waktu mengangkat tangan. "Kalian berdua pernah ke dunia berdua, kan? Bersenang-senanglah." Zhang Ruonan melihat bayangan punggung mereka. Terdiam sejenak sebelum berbicara. "Kak Lin Zheng tidak pergi? Aku sudah terbiasa." "Tidak, lanjutkan makan sarapan. Saudaramu ingin bermain permainan dengannya. Dia tidak bisa pergi. Nanti kita pergi bermain." Wajahnya sedikit memerah, menyipit diam-diam. Aku tidak berani melihat. Aku mencoba melihat. Aku menggerakkan bibir. Padahal dulu bubur seafood ini begitu lezat. Kenapa hari ini rasanya begitu hambar? Ingin makan sesuatu yang enak. "Hehehe, Ruonan, kamu ingin bermain permainan?" Dia menjilat bibirnya, sedikit mudah dipahami, tapi tidak langsung menjawab. Kelihatannya aku sedang bimbang. Baik. Aku sudah begitu buruk sehingga tidak bisa menyaingi seekor panda." Aku mendekatinya, menggigit telinganya. "Orang dewasa tidak perlu
belum memilih. Bisa mendapatkan keduanya. Kami bermain permainan di pagi hari. Bagaimana kalau sore nanti pergi melihat panda? Matanya bersinar. Baiklah. Baiklah, aku menarik tangannya dan berlari cepat naik ke atas. Anak yang polos. Setelah aku menyukainya lama. Suara tangisan serak Zhang Ruonan terdengar di dalam rumah. Kakak berbohong, cerita tambahan. Setelah Zhang Ruoxi lembur terus selama 2 bulan, Zhang Ruoxi sangat dipenuhi rasa kesal. Sebenarnya kerja sudah cukup menyebalkan. Akhir-akhir ini hujan deras setiap hari. Dalam minggu ketika adik kecil hilang, turun hujan deras 3 hari. Dia sulit membayangkan bagaimana adik itu bertahan. Setiap kali memikirkan ini, dia akan terjebak dalam rasa bersalah dan pedih yang dalam. Karena itu dia membenci hari hujan. Zhang Ruoxi basah kuyup karena hujan. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan rendah. Dia tiba-tiba sangat ingin cepat kembali untuk bertemu dia. Memikirkan sifat mudah marah Lin Zheng seakan-akan mereda seketika. Pada awalnya dia tidak pernah berpikir akan jatuh cinta padanya. Karena dia adalah pasangan perjodohan yang diatur keluarga. Dia membenci keluarga itu dan juga sangat menolak dia. Namun melihat mata bersinarnya yang semula, karena sikap dinginnya, mata itu menjadi semakin pudar. Dia merasakan ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan. Tidak lama kemudian, saudaranya, Sang Yan, setiap hari berlari ke rumah. Dengan kehadiran Sang Yan, senyumnya menjadi lebih banyak. Kadang-kadang melihat mereka berdua, Sang Yan dan dia, berbincang riang. Dia menjadi melamun, menatap lama. Sepertinya dia tidak lagi menolak dia, dan sedikit bahagia. Rumah menjadi lebih ramai. Dia tampaknya cukup bagus. Namun ketika dia baru menyadari bahwa dia menyukainya, dia secara tidak sengaja mendengar Lin Zheng berkata, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Mungkin aku justru cepat bosan. Dia menjadi bingung. Kasih sayang keluarga yang berharga, selain adik. Dia pertama kali ingin membangun ikatan keluarga dengan orang asing. Namun dia mengetahui bahwa perasaannya dapat menyebabkan pernikahan ini berakhir kapan saja. Dia tidak rela, karena dia suka bersikap dingin. Jadi terus berpura-pura saja. Dengan begitu dia akan terus menjadi suaminya. Kemudian Sang Yan tiba-tiba menemui dia dan berkata, dia ingin menikah dengan Ruonan. Dia sangat terkejut. Selama bertahun-tahun karena status Ruonan, juga ada orang yang mengincarnya. Tapi di mata mereka tampak rakus dan kebencian yang tak dapat disembunyikan. Namun Sang Yan tidak. Dia tampaknya satu-satunya yang tidak menganggap Ruonan sebagai orang bodoh. Suatu kali dia bahkan melihat Sang Yan bersaing dengan Ruonan untuk makanan. Saat itu mereka makan bersama. Di meja makan hanya tersisa 1 potong terakhir daging babi asam manis. Ruonan mengambilnya ke mangkuknya dan dicuri dengan 1 sumpit olehnya. Aku bahkan tidak makan 1 potong pun. Semua sudah kamu habiskan. Boleh aku coba potongan terakhir ini? Ruonan terdiam lama. Akhirnya mengangguk. Sang Yan mendapatkan persetujuan. Mengangkat kepala, dia memasukkan tulang rusuk itu secara berlebihan ke mulutnya. Tersenyum sambil mengerutkan mata. Ruonan melihatnya. Bibirnya sedikit melengkung. Lin Zheng menatapnya dengan wajah sinis. Kamu berani sekali merebut dari orang lain. Dia terkejut. Selama bertahun-tahun Ruonan telah mengalami banyak kebencian. Setelah dia memiliki kemampuan untuk memindahkan Ruonan keluar, dia tidak bisa tidak memiliki perasaan hati-hati terhadap Ruonan. Dalam segala hal dia sengaja memberi jalan kepadanya. Ingin sebanyak mungkin menebus dirinya. Namun mengabaikannya mungkin tidak diperlukan. Sang Yan berbeda. Ruonan dapat merasakannya. Dulu Ruonan tidak suka makan di luar. Jadi dia mengantarkannya ke rumahnya. Akhir-akhir ini sering melihatnya di luar. Zhang Ruo 11 menanyakan kepada pelayan, Tuan Sang, selama datang ke sini, Nona akan keluar untuk makan. Tapi ini membuat Zhang Ruo 11 semakin sulit. Sang Yan sangat baik, namun dia melihat di mata Ruonan. Hanya tidak ada rasa suka antara pria dan wanita. Zhang Ruo 11 bahkan curiga bahwa Sang Yan tiba-tiba mengusulkan pernikahan hanya untuk memudahkan berada bersama Lin Zheng. Dia tidak tahu apakah harus setuju atau tidak. Dia pergi menanyakan kepada Ruonan, Sang Yan ingin menikah denganmu. Apakah kamu bersedia? Ruonan mengangguk. Saya bersedia. Jawabannya terlalu cepat, terlalu langsung. Justru membuat Zhang Ruoxi terkejut. Apakah kamu tahu apa itu pernikahan? Aku tahu. Kakak menjelaskannya dengan jelas. Aku setuju. Zhang Ruoxi menyadari bahwa dia kembali melakukan kebiasaan lama. Dia terlalu khawatir. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Sang Yan akan terlebih dahulu berusaha mendapatkan persetujuan Ruonan dengan serius sebelum mendatangi dia untuk membicarakan hal ini. Dia memang sangat baik. Juga karena orang sejenis berkumpul bersama. Orang yang bisa menjadi saudara dengan Lin Zheng tentu saja akan menjadi orang yang baik. Itu dia yang terlalu memikirkan hal-hal kecil. Mengapa harus menuntut harus ada cinta? Bukankah pada akhirnya pernikahan hanya tentang hidup bersama? Selama mereka berdua nyaman bersama, itu sudah cukup. Dia berbeda dengan Lin Zheng. Apakah juga ada berbagai masalah? Tidak sama. Sudah menikah juga? Memikirkan hal itu, Zhang Ruoxi merasa agak tersinggung. Cinta dalam hati Ming menggelora, namun tidak bisa menunjukkan sedikit pun. Setiap hari dia menahan diri untuk bersikap dingin. Kadang terasa tertekan. Hanya bisa berusaha keras di suatu tempat. Hanya bisa saat dia tertidur lelap. Berulang-ulang memberitahunya bahwa aku sangat mencintainya. Setelah mendapatkan energi dari Lin Zheng, Zhang Ruoxi bangkit kembali dengan penuh semangat. Maka dia kembali bergegas ke Jiangcheng untuk urusan kerja. Proyek kerjasama di sana mengalami sedikit masalah. Dia tahu itu ulah Zhang Xiaoya. Namun itu hanya perjuangan sia-sia para pecundang. Karena api pertama yang dia nyalakan setelah berkuasa tahun ini adalah mengeluarkan Zhang Xiaoya dari Dewan Direksi. Sang kakek melihat pewaris yang dibesarkannya dengan bangga. Akhirnya kalah di tangannya. Marah sampai langsung masuk rumah sakit. Zhang Ruoxi merasa sangat lega. Orang-orang yang dulu pernah mengintimidasi Ruonan, dia tidak akan melewatkan satupun. Perjalanan dinas kali ini, Zhang Ruoxi menyelesaikan krisis dalam 2 hari. Menandatangani kerja sama baru. Saat sedang bersiap pulang, tiba-tiba menerima kabar dari Xiao Qingqiu. Waktu yang dijanjikan telah tiba.
tiba. Dia menggelengkan kepalanya. Pada masa itu, ketika dia mengalami kesulitan di keluarga Zhang, Xiao Qingqiu mendekatinya. Dia ingin berpacaran dengannya. Dia mengabaikannya. Rasanya dia sakit. Sungguh menyebalkan. Dia masih berpikir kamu terlihat bagus, mencoba mengambil keuntungan. Tidak perlu berbicara denganku. Cukup beritahu dunia. Kita cukup bicarakan lagi nanti. Dia mengatakan ayahnya adalah pria buruk. Menunggu kakeknya meninggal. Dia akan membawa anak haram yang berada di luar kembali. Bersama-sama merebut tempat orang lain. Ada rumor bahwa kakeknya tidak sekuat dulu. Selama kakek saya masih hidup 1 hari, maka identitas saya sebagai pewaris Xiao menjadi berharga. Kamu berpacaran dengan saya. Kelompok orang sombong keluarga Zhang saja yang akan melihatmu. Kakek saya sekarang juga akan membantu kamu. Setelah kamu menguasai seluruh keluarga Zhang, saat saya membutuhkanmu, kamu juga harus membantu saya. Zhang Ruoxi berhati-hati membuka mulut. Ini seperti investasi dengan risiko tinggi. Bagaimana kamu yakin saya pasti berhasil? Karena kamu tidak punya jalan keluar. Kamu tidak ingin adikmu diperlakukan buruk, maka hanya bisa berdiri di puncak. Dia setuju. Ini menjadi batu loncatan yang sangat baik baginya. Dia pergi menepati janji. Setelah bertemu dengan Xiao Qingqiu, keduanya cepat menyelesaikan kontrak, lalu diundang oleh Bosu ke pertemuan kedua. Saat kembali ke hotel, sudah pukul 2 pagi. Dia baru sampai di pintu lift, tiba-tiba merasa pusing. Dia pingsan tanpa tanda-tanda. Ketika bangun lagi, sudah 3 hari berlalu. Dokter mengatakan dia kelelahan berlebihan. Dengan halus menyarankan dia agar bekerja dan hal itu harus dibatasi. Dia tidak terima dalam hatinya. Dia hanya mengandalkan itu untuk bertahan. Pengendalian itu tidak mungkin dilakukan. Tapi dia tidak berani berkata, buka ponsel. Perasaan ini sangat aneh. Dulu juga bukan tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi tidak ada yang bisa diberitahu. Tidak ada yang khawatir. Dia buru-buru menelpon kembali. Mereka pasti sangat khawatir. Tapi telepon sementara tidak dapat dihubungi. Teleponnya ke Sang Yan juga tidak dapat dihubungi. Saat itu ponsel menampilkan pesan yang dikirim Lin Zheng 3 hari lalu. Wanita buruk itu bercerai. Dia kaget sampai tangannya bergetar. Dengan cepat menarik jarum, membeli penerbangan terdekat dan buru-buru pulang. Ternyata rumahnya kosong. Pengurus lama berlari keluar dengan mata berair. Nona, kamu akhirnya kembali. Pengurus lama menjelaskan semuanya dengan suara bergetar dan air mata. Dia menjadi berantakan. Dia dulu juga pernah memikirkan jika dia dan Lin Zheng berpisah, Ruonan dan Sang Yan mungkin juga akan cepat. Tapi dia benar-benar tidak menyangka. Dia dan Lin Zheng benar-benar akan berpisah. Dia bahkan tidak bisa melindungi adik perempuannya sendiri. Zhang Ruoxi menutup matanya. Hampir pingsan lagi. Telepon mereka semua tidak dapat dihubungi. Bahkan Ruonan tidak dapat dihubungi. Pengkhianat. Saudara perempuannya sendiri mengalami krisis hubungan. Tidak membantu sudah cukup. Apakah masih ikut lari bersama? Pengkhianat? Pengkhianat. Untung dia menyimpan satu trik. Setelah Ruonan tersesat saat kecil, dia memberinya gelang dengan fungsi pelacakan. Dia menemukan orang itu dengan bantuan gelang. Tapi di dalam rumah hanya ada Ruonan. Saat pergi, tidak meninggalkan apa-apa. Ruonan. Di tengah malam begini, dia meninggalkan Ruonan sendirian di rumah. Mereka pasti pergi melakukan hal-hal curang. Tepat pada saat itu, Xiao Qingqiu mengirim sebuah foto. Itu foto siluet Lin Zheng memimpin 2 model wanita. Seberapa tidak bergunanya kamu sebenarnya? Hanya suami yang akan begitu kasihan sampai menuding wanita itu seperti iblis. Pesan lagi 2 lembar. Ruo 11 marah sampai memblokirnya. Baik, Lin Zheng. Kamu memang berbakat. Meskipun setiap kali memikirkan hal ini, dia ingin memberi pelajaran keras kepada Lin Zheng. Tapi juga bisa dianggap sebagai keberuntungan dari bencana. Mereka mengatakan bahwa kesalahpahaman bertahun-tahun itu terungkap. Dia tidak perlu lagi berpura-pura. Hari-harinya menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Bahkan bekerja pun menjadi jauh lebih menyenangkan. Dan bekerja dengan giat. Membeli hadiah untuk suami. Ambil ini untuk diubah. Ajari saya dengan baik sebelum Jumat. Benar? Pak Sang, apakah paman kecil Xiao Qingqiu akhir-akhir ini sedang menghalangi dia? Ya, periksa akunnya. Ajak dia ke kantor untuk minum teh. Asisten kantor menahan bibirnya rapat, memandangnya. Ingin berkata tapi terdiam. Katakan saja apa yang ingin dikatakan. Lalu mengapa kamu masih menawar harga? Dia melirik asisten Tang. Apakah ada konflik? Saya hanya setuju. Membantunya menguasai kekuasaan. Tidak pernah bilang tidak mengambil uangnya. Asisten Tang, kenapa kamu mengeluh komisi terlalu banyak sehingga sulit dibelanjakan? Berikan saya sedikit. Asisten Tang langsung terkejut. Cepat-cepat berkata, Pak Lin, saya akan segera memeriksanya. Zhang Ruoxi mengangguk. Saat itu, ponsel menerima 2 iklan sabuk terbaru dari merek mewah. Nanti asisten kantor akan berkeringat deras. Sangat cantik. Saya akhir-akhir ini tertarik pada sebuah mobil. Hanya kurang komisi ini saja. Zhang Ruoxi tak bersuara. Saya pelit. Bukan berarti saya jahat. Lihat, membuatmu takut. Dia menyerahkan ponsel kepada asisten Tang. Lihat, mana yang lebih bagus di antara 2 ini? Asisten Tang mengerutkan alis. Lihat lagi. Berbicara dengan suara lemah. Apakah mereka berbeda? Dia kembali tak tahu harus berkata apa. Muka penuh rasa tidak suka. Cari pacar dulu. Ajari kamu. Asisten Tang. Orang lajang mengganggumu. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia menunjuk foto pertama. Kalau begitu yang ini bagus. Saya rasa yang kedua lebih bagus. Asisten Tang. Lalu kenapa kamu masih tanya saya? Kamu pergi kerja saja. Benar-benar tidak berguna. Asisten Tang. Zhang Ruoxi berpikir sejenak. Mungkin semuanya saja. Tapi mereka berdua sudah punya hadiah. Juga tidak boleh kurang. Kalau pria, sepertinya kedepannya apapun dibeli, harus beli 3 kali bersama. Lagi hari yang harus kerja keras sebelum pulang kerja. Lin Zheng mengirim pesan. Sudah pulang kerja, bantu ambil paket untuk saya. Zhang Ruoxi, baik. 1/2 jam lagi sampai pulang kerja. Suami menegurnya pulang. Senang sekali.